Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen, guru, teman-teman pelajar, dan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat perubahan yang sedang terjadi pada zaman sekarang terkait dunia digital dan dunia kerja. Perubahan yang sangat relevan untuk kita sebagai Gen Z. Saat ini peluang tidak lagi hanya bergantung pada jalur konvensional seperti melamar pekerjaan atau mengikuti tahapan karir formal. Kita kini memiliki kesempatan untuk membangun masa depan melalui personal branding, skill digital, bahkan tanpa perlu kita menjadi seorang influencer yang mungkin setiap harinya harus di depan media sosial. Dunia digital pada masa kini sudah membuka jalan yang sangat luas untuk kita bisa mencari peluang-peluang, menambah ilmu, menambah kreativitas, tentunya sudah lebih bisa mengikuti perkembangan zaman. Personal branding digital mungkin seringkali disalahgunakan untuk menjadi ajang terkenal, menjadi dikenal banyak orang. Personal branding itu sendiri padahal merupakan upaya kita untuk membangun branding atau membangun citra diri yang profesional di dalam dunia online. Tentunya ini bukanlah berapa banyak kita memiliki pengikut, followers, following, atau sebagainya, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kemampuan, karakter, skill kita dalam dunia digital, dan lain sebagainya. Misalnya seseorang yang konsisten untuk mengunggah karya-karyanya, karya-karya desainnya seperti desainer grafis, sebagai seseorang yang membagikan tulisan-tulisan yang bermanfaat untuk banyak orang seperti copywriter, yang dimana hal ini menunjukkan kalau personal branding itu sendiri adalah upaya untuk kita bisa membantu orang lain untuk mengenali kompetensi diri kita sendiri tanpa harus bercerita yang panjang lebar. Dengan jejak digital yang baik, orang dapat menilai kualitas diri kita yang kita tampilkan secara konsisten. Personal branding itu sendiri juga menjadi hal yang sangat penting karena saat ini hampir seluruh aktivitas, mulai dari belajar, bekerja, berbisnis, survei nasional menunjukkan bahwa sekitar 39% Gen Z di Indonesia memilih jalur karir di bidang kreatif dan juga digital. Dan banyak dari mereka yang sudah mulai mendapatkan penghasilan melalui platform TikTok, YouTube, Instagram, serta proyek freelance lainnya. Gen Z juga dikenal cepat belajar dan mudah beradaptasi dengan teknologi, sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Namun, potensi tersebut hanya dapat terlihat jika kita membangun citra diri yang profesional. Di tengah perkembangan ini, ada beberapa skill yang bisa kita pelajari dan kita tekuni, yang mungkin pada masa kini menjadi hal yang sangat dan paling dicari tanpa harus menjadi influencer. Yang pertama adalah copywriting, itu kemampuan untuk menulis teks promosi dan juga konten pemasaran. Banyak UMKM brand hingga perusahaan besar membutuhkan copywriter untuk membantu mereka menyampaikan pesan secara menarik dan juga efektif. Lalu yang kedua ada desain grafis, yang merupakan skill paling umum digunakan dalam pembuatan konten digital. Bahkan dengan tools-tools yang sederhana seperti Canva, seseorang dapat membuat desain visual untuk poster, logo, konten Instagram, dan ini pun sudah cukup untuk memulai portofolio. Lalu skill ketiga adalah kemampuan analisis data sederhana. Meskipun terdengarnya teknis, kemampuan membaca data melalui Excel atau Google Sheets adalah hal yang dibutuhkan hampir semua bisnis pada saat ini. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa menganalisis data penjualan, membuat laporan sederhana, atau mencari pola-pola dari angka yang ada. Dan 3 skill yang tadi saya sebutkan adalah skill yang bisa kita pelajari secara mandiri melalui internet atau sumber-sumber yang lain. Bisa juga mengikuti workshop atau lainnya, dan dapat menghasilkan uang tanpa popularitas. Lalu bagaimana untuk membangun personal branding yang kuat? Nah, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Mari kita bahas. Langkah yang pertama adalah menentukan satu skill utama yang ingin dikembangkan agar identitas digital kita terlihat jelas. Setelah itu, kita dapat membuat portofolio sederhana meskipun belum memiliki klien. Portofolio dapat dibuat dari karya fiktif yang menunjukkan kemampuan kita. Portofolio ini kemudian diunggah secara konsisten di platform digital seperti Instagram, LinkedIn, TikTok, atau Behance. Dengan konsistensi, orang tentunya akan mengenal kemampuan kita. Mulai menawarkan jasa secara profesional kepada teman, rekan-rekan kampus, maupun UMKM di sekitar. Setelah kita dapat memperoleh klien, penting untuk mengumpulkan testimoni agar reputasi kita semakin kuat dan dipercaya. Personal branding adalah cara kita mengubah skill tersebut menjadi peluang nyata. Ini bukan tentang menjadi viral, bukan tentang menjadi selebritas digital, tapi tentang menunjukkan nilai diri secara konsisten. Dunia digital memberi kita ruang untuk membangun karir bahkan sebelum kita memasuki dunia kerja yang formal. Semoga pidato ini membuka wawasan dan memotivasi kita semua untuk mulai membangun personal branding dan mengembangkan skill digital masing-masing. Dengan langkah kecil yang kita mulai pada hari ini, kita sedang menata masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.